Ia bukan anak emas, bukan juga bintang besar saat datang ke Liverpool. Tapi kerja kerasnya membungkam semua ragu. Pendiam, sederhana, tapi tajam di lapangan. Ayah yang lembut, pejuang yang tak banyak bicara. Dan saat ia mulai bangkit dari cedera, takdir justru memanggilnya pulang. Inilah kisah tentang Diogo Jota, sang pejuang sunyi yang pergi terlalu dini. Diogo Jota lahir di Gondomar, pinggiran kota Porto pada 4 Desember 1996. Ibunya seorang ibu rumah tangga biasa, dan ayahnya Joaquim Silva, bekerja di sektor transportasi lokal. Tak ada darah bangsawan, tak ada fasilitas akademi elit. Yang ada hanya bola, sepatu usang, dan mimpi. Sejak usia 8 tahun, Jota sudah menolak pesta dan liburan demi latihan. Ketika anak-anak lain bermain game, ia berlatih dribbling di jalanan sempit. Ia bukan sekadar berbakat, ia hidup dari kedisiplinan. Ia mulai bersinar di klub kecil Paços de Ferreira. Tapi tidak semua orang percaya padanya. Tubuhnya kecil, tidak kuat duel. Tapi pelatihnya berkata, dia punya satu hal yang tak bisa diajarkan, yaitu keputusan dan naluri. Tahun 2016 Atletico Madrid membelinya. Tapi Jota tidak pernah dimainkan. Ia hanya menjadi pemain pinjaman, berpindah-pindah. Bagi pemain lain ini cukup untuk menyerah. Tapi Jota tidak pernah melihat dirinya sebagai korban. Ia melihat setiap pindah klub sebagai satu pintu yang harus diketuk lebih keras. Di Wolverhampton, semuanya mulai berubah. Ia bukan hanya mencetak gol, ia menyelamatkan Wolves dari degradasi. Dalam satu musim, ia mencetak hat-trick, membawa Wolves kembali ke Premier League, dan memaksa publik Inggris bertanya, siapa bocah Portugal ini? Tapi bahkan setelah semua itu, ia tetap tidak terlalu dikenal. Ia tetap tenang, tidak berisik di media, tidak membuat sensasi. Ia hanya bermain, dan mencetak. Ketika Liverpool membeli Jota dengan 41 juta pound, banyak fans meragukan. Tapi Klopp tahu apa yang dia lihat, kerja keras tanpa pamrih, pemain yang tidak butuh sorotan. Dalam bulan pertamanya, ia membungkam semua kritik. Hat-trick di Liga Champions melawan Atalanta. Gol-gol penting di Premier League. Bahkan selama 5 musim bersama Liverpool, Jota mencetak 65 gol dari 182 pertandingan. Ia juga turut mempersembahkan banyak trofi. Di luar klub, Jota juga menjadi tumpuan baru generasi Portugal setelah era emas Cristiano Ronaldo. Debutnya datang di usia 23 tahun, mungkin sedikit terlambat bagi sebagian orang, tapi Jota membayar kepercayaan itu dengan gol-gol penting dan permainan cerdas di lini serang, bahkan ikut serta membawa Portugal menjadi juara UEFA Nations League 2025. Namun di balik semua euforia itu, ada perjuangan sunyi. Jota menderita serangkaian cedera, hamstring, lutut, dan terakhir cedera paru-paru setelah benturan saat lawan Chelsea. Bayangkan, pemain yang tidak bisa lagi bernapas normal, tetap mencoba hadir di latihan, hanya agar tidak tertinggal dari rekan-rekannya. Selama masa pemulihan, ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya bilang pada sang istri, Ruth Cardoso, kalau aku bisa jalan, aku bisa bangkit. Dan ia bangkit, lagi dan lagi. Di balik kegigihannya, ada satu hal yang menjadi pusat hidup Jota, ya keluarganya. Ia menikahi kekasih masa kecilnya, Ruth Cardoso, yang sudah menemaninya sejak usia 13 tahun. Mereka dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Jota bukan pesepak bola yang hidup glamour, ia menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga, menonton anime, main FIFA. Ia bahkan dikenal sebagai pemain terbaik FIFA, di antara pemain Premier League dan ikut turnamen profesional e-sports. Kamis 3 Juli 2025, dalam perjalanan pulang dari Spanyol ke Inggris setelah masa pemulihan, ban mobil mereka pecah. Mobil oleng, menghantam pembatas jalan, dan terbakar. Diogo Jota dan adiknya Andre Silva meninggal seketika. Kematian Jota membawa duka mendalam bagi keluarga, Liverpool dan timnas Portugal. Ucapan belasungkawa mengalir dari seluruh dunia. Liverpool menunda sesi latihan, UEFA memberikan penghormatan, dan Cristiano Ronaldo memposting. Portugal kehilangan salah satu terbaiknya. Tapi langit mendapat bintang baru. Diogo Jota mungkin bukan yang paling sering muncul di sampul majalah. Ia bukan kapten, bukan juga ikon komersial. Tapi ia adalah bukti bahwa kerja keras bisa berbicara lebih nyaring dari nama besar. Bahwa ketenangan bukan kelemahan, melainkan kekuatan sejati. Ia meniti karir dari jalanan kecil Gondomar, hingga mencetak gol di Anfield dan membawa bendera Portugal ke puncak Eropa. Namun saat dunia menanti kembalinya Jota di lapangan, Tuhan memanggilnya pulang. Dan ia pergi, tanpa banyak suara, seperti biasa. Kini, yang tertinggal bukan hanya statistik, tapi keteladanan. Tentang keteguhan, tentang kesetiaan, tentang mencintai sesuatu, tanpa harus berteriak. Selamat jalan Diogo Jota. Satu nama, satu hati, selamanya. Kalau suka dengan konten seperti ini, berikan dukungan kepada kami dengan like, komen dan subscribe channel Kisah Tokoh. Konten selanjutnya bahas tokoh siapa nih? Tulis di komentar ya.